Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono MPD. Saya adalah dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bestari. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah ini adalah mata kuliah umum yang ada di semua prodi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bestari. Mata kuliah Bahasa Inggris mempunyai bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan, dengan rincian 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai norma dan etika akademik. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai konsep, struktur, materi, dan pola pikir keilmuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, serta jenjang berikutnya. 4. Menguasai konsep prinsip pedagogi didaktik bahasa Inggris untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik. 5. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip pedagogi serta keilmuan bahasa Inggris untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan inovasi pendidikan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada percakapan hidup atau life skill. 6. Mampu merancang, melaksanakan penelitian, dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian di bidang bahasa Inggris secara inovatif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar greeting dalam bahasa Inggris. 2. Mahasiswa dapat memahami the use of be. 3. Mahasiswa mampu memahami bagian jenis kata atau parts of speech. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dasar tenses dan penggunaannya dalam kalimat. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami sentences and clauses dalam bahasa Inggris. Sedangkan materi yang akan diajarkan adalah yang pertama, greeting, yang kedua, the use of be, yang ketiga, demonstrative, yang keempat, noun and pronoun, yang kelima, verb and adjective, yang keenam, adverb, yang ketujuh, preposition, yang kedelapan, conjunction, yang kesembilan, the simple present tense, yang 10, present continuous tense, ke-11, present perfect tense, 12, sentences, 13, clauses. Dalam mengajar, saya mengacu pada sistem DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery yaitu cara saya menyampaikan materi pada mahasiswa, yaitu saya menggunakan media PowerPoint dalam menyampaikan materi di kelas yang disertai dengan gambar. Sedangkan textbook yang saya gunakan sebagai referensi diantaranya adalah General English, English for Communication, Complete English Grammar, Grammar and Conversation for University Students. Yang kedua, interactions. Interaksi yang dimaksud adalah hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya menggunakan asking and answer the questions atau tanya jawab. Saya mendorong mahasiswa untuk berpendapat dan bertanya apabila ada materi yang belum jelas, sehingga perkuliahan berjalan tidak hanya berpusat pada saya sebagai dosen. Yang ketiga adalah assessment. Dalam menilai mahasiswa, saya memulai dengan menjelaskan kontrak perkuliahan pada saat pertemuan pertama, yaitu yang disepakati oleh mahasiswa dan saya sebagai pengajar. Dalam hal ini, saya juga menjelaskan bobot penilaian yang digunakan sebagai acuan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara transparan. Adapun skema penilaian yang saya gunakan yaitu tugas 20%, kuis 10%, absensi 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran
yang kami laksanakan di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are fine. Ya, I'm fine, thank you. Ya. Baik, sebelumnya saya akan ini dulu ya. Saya akan cek presensinya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tri Andika, Pak. Tri Andika ya? Ya. Tri Andika. Andika kenapa? Andika? Sakit, Pak. Sakit. Ya, baik. Untuk ya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai the simple present tense ya. Apa? Ada yang ingat ciri-ciri the simple present tense? Oh iya. Nah, coba. Ya. Verba itu subjek plus verb one. Oke. Baik. Wah, untuk hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengenai simple present continuous tense atau present progressive. Jadi intinya itu adalah kita bicara mengenai kegiatan yang sedang dilakukan ya saat ini atau sedang berjalan. Jadi itu adalah present continuous tense atau present progressive. Nah, jadi apakah yang ciri-ciri utamanya untuk present progressive? Nah, ciri-cirinya adalah untuk membuat kalimat ya, untuk membuat kalimat dengan menggunakan present continuous itu subjek. Nah, ini subjek ya. Jadi mana? Subjek plus to be plus verb one plus ing. Nah, ini untuk kalimat positif. Kemudian untuk negatifnya itu subjek plus to be plus not verb one plus ing. Jadi untuk membuat kalimat positif itu subjek plus to be plus verb 1 atau verb 1 plus ing. Nah, terus kemudian untuk yang kedua, kalimat negatif itu subjek plus to be plus not plus 1 plus ing. Nah, kemudian untuk kalimat tanya atau interrogatif. Nah, interrogatif ya. Itu apa? To be plus subjek plus apa? Plus verb 1. Terus plus apa lagi? Plus ing. Oke. Plus ing. Ya, bagus. Ini adalah ciri atau cara mudahnya untuk membuat present continuous tense. Ya, oke. Nah, kemudian misalkan they are reading. They are reading. Reading apa? Book. Reading book. At the library misalkan. Atau in the class. Misalkan itu ya. In the class misalkan ya. In the class. In the classroom now. Nah, terus alih kalimat negatifnya apa? They are not reading book in the class now. Oh ya, boleh. They are reading. They are not. They are not reading in the classroom. Ya. Untuk interrogatifnya, Novel apa Novel? Interrogatifnya to be dulu. Oke, terus? Yang kencang. Are they reading book in the classroom? Oh, bagus. Ya, gitu ya. Novan pintar juga ternyata ya.
Nah ini, jadi sudah tadi udah is udah, am udah, are udah. Jadi intinya itu ya. Jadi verb, subjek plus verb 1 plus subjek plus to be plus verb 1 plus ing gitu. Jadi untuk membentuk kalimat ini seperti itu. Jadi kuncinya Anda pertama harus mengingat to be berarti. Ini sama dengan simple present yang nomina. Itu menggunakan apa namanya? To be satu sama. Bedanya adalah tambahannya bukan apa selain kata kerja. Kalau ini kata kerja ya, kata kerja. Ada pertanyaan? Ya, bagus. Ya, pernah juga. Apakah ada peraturan untuk membuat sebuah kalimat dari present continuous? Oh ya, bagus. Maksudnya adalah peraturan ya, peraturan. Ada. Jadi ada peraturan. Baik, kita akan bahas ya. Peraturan mengenai cara membentuk kalimat ya, kalimat dengan menggunakan present continuous. Yaitu cara membentuk verb plus ing, verb plus ing. Ya, verb 1 plus ing. Nah, jadi ini itu ada aturannya. Jadi nggak langsung apa? Tiba-tiba kita ngasih misalkan verb 1 langsung tambah ing aja gitu. Tidak. Jadi ada beberapa aturan ya atau rule ya. Rule. Nah, ini yang pertama adalah a consonant plus i. Jadi sebuah konsonan ini kan huruf konsonan itu plus i. Contohnya misalkan smile. Itu kan i1. Itu caranya gimana? Caranya dengan drop di i and add ing. Jadi Anda buang e-nya smile ya kan? I-nya itu buang smile. Smile gitu kan? I-nya ini buang, kemudian diganti dengan ing langsung. Jadi smiling. Nah, ini ya. Contohnya adalah smiling. Nah, jadi i-nya ini dibuang. E-nya huruf E, depannya adalah dibuang. Nah, terus selanjutnya saya punya pertanyaan misalkan what is the girl doing? Ini sedang apa nih cewek ini? Oh, sedang berlari. The girl is running. Is running ya. Nah, juga run itu di double nggak? Double, kenapa? Kenapa? Nah, betul. One vowel, one consonant. Jadi di double ya, di double. Run, n-nya running, ya. Jadi what is the girl doing? She is running. N-nya di double ya, gitu ya. Nah, kemudian saya punya lagi pertanyaan ini. Blow. What is the girl doing? She is blowing bubble. Jadi kata blow itu she is blowing. Nah, di double enggak? W-nya? Nah, kenapa? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kok kenapa enggak di double? Karena pengecualian. Double W karena pengecualian. Karena pengecualian huruf double U. Ya, betul. Jadi pengecualian exception. Pengecualian ya. Jadi huruf-huruf untuk yang W, apalagi tadi? X, terus Y. Itu jangan di double, ya kan? Jangan di double. Jadi langsung tambahkan dengan ing. Jadi kalau saya punya blow itu kan W itu belakangnya. Jadi jangan di double jadi dua, enggak. Langsung aja tambahin ing. Blowing, jadi kan.
Jadi what is the girl doing? She is blowing bubbles. Gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat question word. Jadi membuat question word untuk present continuous. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara, saya hapus dulu nih. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan question word. Ya, question word. Question word itu ada 5W1H, bener, 5W1H. Apa aja? Why. Terus? What. Terus? Where. Belakang? Who. Terus? When. Terus? How. Boleh. Jadi itu ya. Question word itu. Jadi tinggal menambahkan dengan apa namanya? 5W1H lah ya. Itu adalah when, where, ya kan? Why, who. Nggak ada pertanyaan? Baik, kita lanjut dulu ya. Lanjut. Nah, sekarang adalah apakah perbedaan antara the simple present? Kita kan sudah belajar the simple present nih. Sekarang kita belajar present continuous. Itu apa perbedaannya? Jadi perbedaannya itu adalah pada kegiatannya, ya kan? Kapan kegiatan itu dilaksanakan? Kalau simple itu adalah habit, ya kan? Habit atau usual activities, ya kan? Usual activities. Apalagi kebiasaan, ya, kebiasaan. Sedangkan kalau present progressive atau present continuous apa? Yang sedang dilakukan sekarang, ya kan? Yang sedang terjadi itu kalau untuk present progressive. Contohnya seperti ini. Nah, he eats pancakes every morning. Dia makan pancakes setiap pagi nih. Nah, ini every morning ini keterangan waktu ini adalah menandakan bahwa dia apa? Ya, jadi kebiasaan dia setiap hari itu. Nah, sedangkan yang kedua misalkan he is eating pancakes right now. Nah, ini apa? Menandakan bahwa ini adalah terjadi sekarang nih, sedang. Beda ya. Kalau itu setiap pagi misalkan he goes to school every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Kalau setiap pagi sekolah. Habit kan ya? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, saya ingin tahu ya, apakah Anda sudah memahami betul yang tadi kita sudah pelajarin ya untuk hari ini? Nah, jadi silakan untuk dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nomor 10 itu dibuat kalimat positifnya, kemudian kalimat negatifnya, terus tanya atau kalimat interrogatifnya. Ya. Jadi di sini kan misalkan pertanyaannya adalah I listen, ya kan? To the music. Nah, itu tinggal dibuat aja. Tambahin verb ing gitu ya. Terus kayak gitu, terus negatifnya, kalimat negatifnya dan kalimat interrogatifnya. Jadi pahami? Ya. Coba silakan untuk dikerjakan. Cukup ya? Cukup. Nomor 1, semua jawab. Ya, coba. I am listening to the radio right now. I am listening to the radio right now. Oke, bagus. Terus kalimat negatifnya? I am not listening to the radio right now. Oke, terus number 2? Number 2 siapa yang mau jawab? Baik. Gimana jawabannya? I am watching a movie right now. Oh, terus I am watching movie right now. Terus? I am not watching a movie right now. Oke. Ya, apa ya? Jawabannya? Positifnya he is going Umar birthday party. Oh, terus? Negatifnya he is not
going to Umar birthday party? Oke. Terus interrogatifnya? Is he going to Umar birthday party? Oke. Is he going to Umar birthday party? Oh, yes, he is. Or yes, oh no, he is not. Bagus, ya ya. Terus number 4, siapa yang mau jawab? Oke, Ambaria apa? Ambaria? Apa Ambaria? Positifnya yaitu Oke. Tito and Toti. Ya, yang kencang biar kedengeran. Tito and Toti are eating eating bakso at this time. Oh, bagus. Terus untuk negatifnya? Tito and Toti Tito and Toti are not are not eating bakso eating bakso. at this time. Oke, terus interrogatifnya? Interrogatifnya, are Tito and Toti eating bakso at this time? Are Tito and Toti eating bakso at this time? Ya, bagus. Betul ya? Sudah betul. Terus selanjutnya number 5. Nomor selanjutnya siapa yang mau jawab? Ya, Najwa. Nomornya Ya. untuk yang positifnya, The teacher is teaching in the classroom is teaching in the classroom now. Oke, terus Untuk negatifnya, negatifnya? the teacher The teacher is not teaching in the classroom now. in the classroom now. Oke ya. Terus Untuk interrogatifnya, interrogatifnya? is Is the teacher the teacher teaching in the classroom now? in the classroom now? Oke ya. Oke, ini saya nilai ya. Tadi yang sudah jawab tadi ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Sudah paham berarti ya? Oh, baik. Ya baik. Ya baik, jadi hari ini kita sudah belajar ya. Sudah belajar tentang present continuous ya, atau present progressive ya. Kita tadi sudah belajar mengenai apa? Mengenai aturan atau cara membuat verb plus ing ya kan. Cara membuat kalimat yang benar, baik itu positif, kemudian negatif, kemudian apa? Kemudian interrogatif ya kan. Kita juga sudah berdiskusi ya mengenai apa namanya perbedaan juga antara simple present dan juga present continuous ya kan. Jadi kita sudah semua, Anda tadi juga saya sudah berikan kuis dan ternyata bisa untuk menjawab ya. Kemudian untuk minggu depan kita belajar mengenai present perfect ya. Present perfect. Silakan untuk belajar materinya di modul sehingga minggu depan Anda dapat mudah untuk memahami materi selanjutnya. Saya kira cukup sekian. See you next time. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.